Rosa, NIM 175, kelompok 5. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Fadlur Rahman, biasa dipanggil Dafa, dengan 3 digit NIM terakhir 196. Halo, saya Aludia Ginani Baruha dengan 3 digit NIM terakhir 169. Halo, saya Marcel Dicanda Paskalis dengan NIM 1120 111333179. Nama saya Fatimah Syafarani dengan NIM 199 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nari Satria dari kelas B1 dengan NIM akhir 173. Halo, perkenalkan nama saya Farhan Bizaran Kamajaya dengan NIM 1120111338180. Halo teman-teman, kelompok kami akan menjelaskan tentang memori dan cara meningkatkan memori. Silahkan ditonton dan disimak videonya. Selamat menonton. Pengertian memori menurut Kaplan. Memori yaitu mengenang masa lalu, mengingat masa lalu yang kembali teringat, dan pengalaman yang bekas yang paling diingat. Dari ketiga itu dapat disimpulkan bahwa memori adalah sebagai fungsi, pengalaman atau informasi, dan spesifikasi. Namun, menurut Bradley dan Sifrin, tidak semua pengalaman bisa disimpan dengan baik. Hanya informasi atau pengalaman tertentu yang memiliki kekhasan saja yang mampu tersimpan. Sehingga, memori memerlukan suatu tempat untuk menyimpan, menerima, dan mengingat kembali informasi khusus. Pemrosesan informasi melibatkan sensory term memory, working memory, dan long-term memory. Secara psikologis, model penyimpanan memori yang berkaitan dengan rentang waktu terbagi menjadi 3. Yang pertama, memori sensori. Yang kedua, short term memory atau memori jangka pendek. Dan yang ketiga, long term memory atau memori jangka panjang. Dalam bab ini akan dijelaskan memori jangka panjang atau long term memory dan memori jangka pendek atau short term memory. Pengelompokan ini itu didasari pada asumsi bahwa pemrosesan informasi pertama kali dilakukan dalam sistem penyimpanan memori. Sistem penyimpanan memori ini tidak beroperasi sendiri, namun selalu berhubungan dengan pengetahuan yang tersimpan dalam sistem memori jangka panjang. Sebaliknya, informasi dan pengetahuan yang tersimpan dalam sistem memori jangka panjang juga berhubungan dengan informasi terbaru yang masuk ke sistem memori jangka pendek, yang dapat mengubah atau memperkaya muatan memori jangka panjang. Berikut ini merupakan beberapa fungsi dari memori. Yang pertama, ada encoding atau memasukkan informasi. Encoding merupakan proses penyerapan persepsi dari informasi yang didapat, kemudian dirubah menjadi sifat memori organisme. Proses coding ini butuh beberapa waktu dan masing-masing orang berbeda. Yang kedua, ada storage atau menyimpan. Setelah proses encoding, data atau informasi yang didapat akan disimpan dengan membentuk jejak-jejak yang bisa ditimbulkan kembali. Jejak-jejak memori tersebut disebut juga trace memory. Yang ketiga, ada retrieval atau mengeluarkan kembali. Fungsi ketiga yaitu menimbulkan kembali ingatan yang sudah tersimpan. Proses ini berkaitan dengan proses mencari informasi dalam otak, menemukannya, dan menggunakan kembali memori tersebut. Cara digunakan untuk mengembalikan ingatan yang tersimpan yaitu melalui proses yang pertama adalah recall. Recall sendiri adalah proses mengingat kembali informasi dari masa lalu. Yang kedua adalah proses recognize, yaitu proses mengenal informasi yang pernah disimpan melalui petunjuk seperti jejak-jejak pada ingatan. Dan yang ketiga, ada reintegratif, yaitu proses mengingat tentang suatu kompleks cerita yang panjang. Proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera, kemudian diterima oleh saraf sensori dan dikirimkan ke otak. Otak mempersepsikan informasi, kemudian disimpan dalam memori jangka pendek. Memori jangka pendek kemudian diubah menjadi memori jangka panjang dan disimpan secara permanen di dalam otak. Nah, proses ini melibatkan kerja kontrol dan membentuk jejak-jejak memori. Semakin sering dipanggil, memori akan mudah ditemukan dan jejak-jejaknya semakin jelas. Namun, pada memori jangka panjang yang tidak pernah atau jarang digunakan, maka memori akan meluap dan terjadi lupa atau kondisi tidak dapat mengingat sesuatu. Faktor kelupaan itu terjadi karena ingatan tidak pernah dibahas lagi atau tidak pernah ditimbulkan lagi. Faktor kelupaan memiliki 4 teori, yaitu teori Decay tentang memudarnya keingatan, dan teori yang kedua adalah interferensi menitikberatkan pada interval, dan teori yang ketiga retrieval failure tentang kegagalan mengingat memori disebabkan oleh interferensi. Yang keempat adalah teori motivated forgetting, yaitu kecenderungan melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan sebabnya adalah karena fisiologis yang menjadi di otak yang memiliki gangguan fisik. Dan faktor kelupaan juga ada yang terjadi karena faktor umur atau faktor penuaan.
yaitu karena fungsi otak sudah tidak berfungsi lagi dan karena menurunnya usia. Secara psikologis, ada beberapa cara untuk meningkatkan memori baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama, memfokuskan perhatian. Cobalah untuk mengingat di tempat yang jauh dari gangguan atau mengalihkan perhatian, seperti televisi, musik, dan lain-lain. Menghilangkan gangguan bisa menjadi suatu hal yang menantang, khususnya jika kalian dikelilingi oleh lingkungan yang ramai. Kedua, mengaktifkan pengetahuan yang relevan. Pengetahuan yang dimiliki sebelumnya akan membantu pemahaman, dan pemahaman akan memperbaiki ingatan. Jadi, semakin kalian mengetahui sebuah topik, akan semakin mudah untuk mempelajari fakta baru yang berhubungan. Yang ketiga adalah mengatur informasi baru. Menggeneralisasi suatu informasi akan membuat hal tersebut lebih mudah untuk diingat. Yang keempat, membaca berulang. Cara ini disebut juga dengan strategi rehearsal. Rehearsal adalah suatu proses di mana informasi akan diulang secara terus-menerus agar individu bisa mengingatnya secara verbatim maupun secara mental dan vokal. Informasi akan menjadi sangat familiar dalam ingatan individu. Semakin lama informasi atau item dipertahankan di short time memory menggunakan strategi rehearsal, besar kemungkinan item atau memori tersebut akan ditransfer menuju long time memory. Kelima, mengembangkan ketertarikan. Semua orang akan mendapat mengingat lebih baik pada hal yang menarik minatnya. Metode ini cukup efektif untuk diterapkan. Keenam, meningkatkan memori visual. Contohnya, Anda dapat memilih karakteristik visual dari seseorang dan menghubungkannya dengan representasi visual dari nama mereka melalui suatu tindakan atau sejenisnya. Cara ini akan membutuhkan usaha secara mental. Namun, jika Anda berlatih, mereka akan terkejut mengenai betapa cepatnya Anda menemukan cara kreatif untuk meningkatkan ingatan. Ketujuh, menciptakan pohon ingatan. Metode ini juga disebut dengan teknik menomik. Menomik adalah teknik atau cara meningkatkan daya ingat dengan menggunakan sastra atau sajak dan bunyi atau kumpulan-kumpulan dari gambar. Teknik mnemonik memiliki tujuan untuk yang pertama, mempermudah orang dalam mengingat pengetahuan baik itu tempat, orang, tanggal, atau lainnya dengan cara menghubungkan dan mensosialisasikannya dengan suatu kejadian yang ada hubungannya atau dekat dengan dirinya. Yang kedua, mempermudah orang dalam mengambil kembali pengetahuan yang sudah lama sehingga dapat dipanggil kembali sewaktu diperlukan. Yang ketiga, mengefektifkan informasi dari short term memory jangka pendek menjadi long term memori jangka panjang dengan berbagai cara yang terdapat di dalamnya. Yang kedelapan, menuliskan hal yang perlu diingat. Metode mengingat ini memiliki keuntungan untuk menunjukkan dengan segera mengenai fakta mana yang belum ada dalam memori jangka panjang kita, sehingga kita dapat memfokuskan perhatian kita kepada hal yang belum kita pelajari daripada membuang waktu mengingat fakta yang sudah diketahui. Yang kesembilan adalah memilih waktu yang tepat. Waktu yang tepat adalah pada saat kita benar-benar sedang berkonsentrasi, dan salah satu waktu yang tepat adalah pada sore hari. Yang ke-10 adalah mendapatkan tidur yang cukup. Jauh lebih baik untuk berusaha mendapatkan waktu tidur yang cukup setiap malam daripada berusaha selalu terjaga dan memeras otak untuk mengawal materi pada malam hari. Yang ke-11 adalah melatih pikiran. Semakin metode mengingat dalam psikologi digunakan, maka memori akan semakin kuat. Tidak hanya melatih pikiran, namun kita juga dapat melatih kesulitan kita mengingat dengan melakukan olahraga ringan. Demikian video yang kami tampilkan mengenai memori dan cara meningkatkan memori. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.